Oke teman-teman, balik lagi bersama Yuga Undercover Indonesia. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu trio monster yang paling sering disebut sebagai dark counterpart dari Egyptian Gods, yaitu Weak Gods. Oke, jadi udah lebih dari 1 dekade sih sejak mereka pertama kali dirilis ya. Tapi sampai sekarang Weak Gods itu masih belum punya support resmi. Jadi kenapa nggak ada yang main Weak Gods nih ya sampai sekarang ini ya guys. Maksudnya udah kayak jarang banget ya. Kalau dibandingin sama Dewa Mesir kan Weak Gods itu jarang yang make ya. Apakah mereka bakal dapat support di masa depan ya, atau mereka bakal selamanya jadi kartu kolektor yang nggak kompetitif nih ya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas alasan dibalik semua ini guys ya. Oke, kita mulai dulu kenapa Weak Gods itu jarang dimainkan ya. Jadi sebenarnya lebih ke kesulitan dalam pemanggilan ya. Semua Weak Gods itu butuh 3 tribute buat dipanggil. Sama kayak Dewa Mesir sebenarnya ya, secara dasar tanpa ada cara khusus buat mempercepat summonnya gitu ya kalau buat Weak Gods ini. Jadi kalau dibandingkan dengan Egyptian Gods card ya, yang sekarang itu mereka tuh lebih punya banyak support ya buat nyari dan manggil mereka ke field. Berbeda sama Weak Gods. Terus ada pun ya efek kuatnya mereka itu juga sebenarnya oke, tapi itu nggak konsisten gitu ya. Jadi efek Weak Gods sebenarnya menarik ya, tapi sulit untuk dimanfaatkan secara optimal. Oke, mungkin teman-teman yang nggak familiar sama Weak Gods, mungkin akan aku jelasin terlebih dahulu bahwa The Weak Gods ini sebenarnya mereka emang didesain secara lore maupun secara efek untuk menandingi 3 dewa Mesir guys ya. Kita mulai dulu dari The Weak Eraser di sini ya. Nggak bisa di special summon, harus di normal summon ataupun set dengan mentribute 3 monster. Nah, jadi attack sama defense-nya dia bakal equal dari jumlah kartu yang ada di fieldnya lawan dikalikan 1000 ya. Jadi ini seperti meniru ya efek dari Slifer the Sky Dragon ya. Tapi kalau Slifer kan attacknya berdasarkan yang ada di tangan nih ya. Terus dia juga punya efek pada saat main phase kamu bisa mendestroy kartu ini, dan nantinya kalau dia ke destroy dan dikirimkan ke graveyard bisa menghancurkan semua kartu yang ada di field. Sebenarnya bagus ya, karena ini berarti bisa menghancurkan, bisa jadi dipakai buat board wiping gitu ya, dan itu sangat penting di era sekarang juga. Terus ada pun di sini The Weak Dreadroot ya. Ini semacam knock off-nya dari Obelisk Tormentor ya, dan efeknya di sini akan membuat semua monster lain yang ada di field attack sama defense-nya bakal berkurang dari setengahnya. Itu doang sih, tapi secara desain dia mimicking dari Obelisk Tormentor ya, entah dari attack maupun dari penampilannya. Terus yang terakhir ada The Weak Avatar ya, di mana dia itu butuh 3 tribute juga, dan ketika dia normal summon ya, nanti lawan nggak bisa mengajukan spell or trap ya until the end of the second turn setelah aktivasi efek ini, dan attack-nya monster ini sama defense-nya itu bakal setara dengan monster dengan attack tertinggi ada di field ditambah 100. Jadi dia nggak akan pernah kalah dalam battle melawan monster yang attack-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, bisa dibilang sebenarnya efeknya sangat-sangat menarik, tapi kenapa jarang yang make ya? Sebenarnya kelemahan masing-masing dari kartu ini juga kita tahu ya. Kalau Weak Avatar mungkin dia unggul dalam stall play ya, lumayan lah ya, tapi dia kurang agresif. Sedangkan The Weak Dreadroot dia bisa mengurangi attack sama defense-nya lawan, tapi tetap butuh 3 tribute tanpa efek proteksi, dan itu outcome-nya nggak bakalan se-rewarding itu gitu kan. Kemudian ada The Weak Eraser yang punya attack tinggi berdasarkan jumlah kartu yang ada di field, tapi sulit dikontrol dan itu butuh dihancurkan buat efeknya aktif ya. Terus alasan lain kenapa banyak yang nggak pakai kartu ini adalah karena kurangnya proteksi dari efek lawan gitu ya. Jadi kalau Yu-Gi-Oh di era modern sekarang, hampir semua monster yang kuat-kuat itu punya efek proteksi seperti nggak bisa dihancurkan sama efek kartu ya, atau nggak bisa ditarget. Dan Weak Gods ini dia sama sekali nggak punya itu ya, bikin mereka gampang dikalahkan. Terus Weak Gods juga berasal dari manga spin-off Yu-Gi-Oh R yang bahkan bukan ditulis sama Kazuki Takahashi. Ini bikin mereka kurang relevan dibandingkan Egyptian Gods card ya, atau Sacred Beast mungkin yang ada di anime Yu-Gi-Oh GX. Jadi mungkin dia nggak begitu terkenal gitu secara halayak. Nah, kalau kita bandingin sama Sacred Beast nih ya, dulu tuh Sacred Beast juga mengalami nasib yang mirip-mirip sama The Weak Gods ini ya. Jarang digunakan dan lebih sering dianggap sebagai kartu kolektor doang. Nah, tapi Sacred Beast akhirnya mendapatkan support modern yang membuat mereka playable dan lebih relevan di era sekarang ini. Nah, sekarang kenapa Sacred Beast bisa dapat support sedangkan Weak Gods itu nggak pernah sama sekali? Oke, jadi Sacred Beast muncul di anime utama ya. Bisa dikatakan juga kalau dia itu lumayan terkenal gara-gara di animenya. Dia diperkenalkan di Yu-Gi-Oh GX sebagai boss monster yang penting dalam cerita tersebut ya. Jadi lebih banyak pemain yang mengenal dan mengingat mereka. Dan archetype-nya juga lebih jelas gitu. Sacred Beast memiliki identitas sebagai dark counterpart dari Egyptian God card ya, tapi tetap berada dalam sistem archetype yang memungkinkan mereka mendapatkan support yang terintegrasi dengan baik gitu loh. Nah, sedangkan kalau potensi mekanik lebih menarik itu sebenarnya ya dimiliki sama Sacred Beast ini gitu ya, karena dia bisa dibuat lebih relevan dengan mekanisme modern seperti pakai continuous spell or trap, support, dan playstyle berbasis combo gitu ya. Sementara Weak Gods itu saat ini masih terlalu kaku gitu. Nah, jadi faktor utama Sacred Beast mendapatkan support adalah karena mereka bagian dari anime utama sih. Sementara Weak Gods ini hanya muncul di spin-off manga yang tidak sepopuler itu gitu. Mungkin beberapa orang-orang yang nostalgia yang membaca manga-manga Yu-Gi-Oh zaman dulu itu paham ya sama Weak Gods ya, tapi untuk orang-orang yang secara luas, secara general itu kayaknya nggak begitu paham juga sih. Oke, sekarang apakah Weak Gods
itu bakal mendapatkan support suatu saat nanti guys ya. Nah kalau kita melihat pada potensi ini ya, latar belakangnya itu sebenarnya ikonik juga sih ya, bahwa WeGods ini bukan sekedar kartu biasa, mereka adalah dark counterpart dari Egyptian God card yang merupakan salah satu monster paling terkenal dalam sejarah Yu-Gi-Oh ya. Kalau Egyptian God bisa dapat support modern, aku yakin WeGods sih harusnya bisa sih. Oke, dan dia juga bisa jadi alternatif untuk deck dewa ya, berhubung banyak para pemain Yu-Gi-Oh yang mereka emang naksir sama deck dewa, pastinya juga bakal ada yang pengen lah ya buat make deck WeGods juga. Dan saat ini Egyptian God card itu juga punya banyak deck support sendiri gitu ya, kayak deck Slifer itu sendiri, Ra itu sendiri, dan Obelisk itu sendiri. Kalau WeGods dapat support baru, mereka bisa jadi opsi lain buat duelist yang suka main deck berbasis dewa juga. Terus ada juga mungkin akan nanti suatu saat nanti bakalan bagus sih kalau misalkan ditambahin potensi koneksi dengan Egyptian God cards. Meskipun WeGods itu adalah counterpart dari Egyptian God kan ya, tapi bakal keren kalau Konami membuat support yang bisa menghubungkan mereka dalam satu archetype. Bayangin aja kalau ada spell atau trap yang bisa mensinergikan keduanya, atau malah menciptakan boss monster baru yang menggabungkan kekuatan WeGods sama Egyptian God card gitu. Dan akhir-akhir ini juga Konami sering ngerilis kartu yang berasal dari manga eksklusif ke dalam OCG maupun TCG ya, dan ini memberi harapan bahwa WeGods masih bisa mendapatkan spotlight di masa depan. Tapi kalau dipikir-pikir juga kayaknya ada kontranya juga sih ya. Mungkin WeGods sampai sekarang nggak di support, dia bukan bagian dari kanon resmi gitu ya. Berbeda dengan Egyptian God card yang muncul di anime utama, bahkan di manganya juga, WeGods hanya ada di manga spin-off Yu-Gi-Oh! R ya. Konami jarang memberikan support untuk kartu-kartu yang berasal dari media non-anime gitu kan. Terus soal power creep yang membuat mereka jadi ketinggalan zaman ya, kita semua setuju sebenarnya kalau efek WeGods ini sebenarnya cuma kuat di era-era belakangan zaman dulu ya, zaman era GX masih oke lah. Tapi kalau dibandingin dengan boss monster sekarang, mereka terlalu lambat dan nggak punya potensi, bahkan proteksinya juga minim banget ya dari efek kartu lawan, dia nggak bisa menolong diri mereka sendiri gitu. Nah kalau Konami mau kasih support, mereka harus bener-bener ngerombak cara WeGods dimainkan sih. Dan sampai sekarang WeGods lebih sering dianggap sebagai kartu kolektor ketimbang kartu yang bisa dimainkan secara kompetitif ya. Tanpa popularitas yang cukup besar di kalangan pemain, mungkin kecil kemungkinan ya Konami bakal repot-repot bikin support baru buat mereka. Nah dan juga saat ini Konami lebih sering memberikan support untuk archetype baru atau archetype lama yang sudah punya basis kuat dalam game kompetitif. Nah WeGods ini yang hanya muncul dalam satu media doang, yaitu di manga Yu-Gi-Oh! R ya spin-off-nya, itu tidak cukup menarik untuk diprioritaskan kemungkinan. Nah dengan Sacred Beast mendapatkan support yang cukup solid gitu kan, banyak pemain lebih memilih mereka ketimbang berharap pada WeGods. Dan harapannya untuk WeGods di masa depan ya, mungkin sebagai fans kita pasti berharap WeGods bisa mendapatkan support yang layak ya. Efek mereka sebenarnya itu menarik ya, hanya saja mereka terlalu sulit untuk dimainkan di meta modern. Nah saat ini memang kecil kemungkinan sih ya kalau mereka bakal dapat support karena asal-usul mereka yang hanya dari manga spin-off lah dan lain-lain. Namun belakangan ini Konami juga mulai mencetak kartu eksklusif dari manga ke dalam OCG TCG ya, yang kemarin kartu-kartu toy ya, itu kan juga dari manga spin-off Yu-Gi-Oh! R juga tuh, tapi nyatanya dicetak juga tuh ya kemarin tuh ya. Jadi masih ada harapan lah meskipun kecil, dan ini mungkin menjadi alasan yang nantinya kedepannya bisa membuat WeGods jadi banyak dimainkan sama para duelist ya. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah WeGods layak dapat support atau lebih baik Konami fokus aja ke kartu-kartu lain aja ya, kita tinggalkan aja si WeGods ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan I end my turn.